Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah, pada hari ini, pagi ini kita kembali bertemu, yaitu untuk meneruskan pesantren Ramadan 1441 Hijriah yang bisa kita laksanakan hanya dengan online, dan mudah-mudahan bisa memenuhi persyaratan dan ketentuan pesantren Ramadan di sekolah Az-Zahira ini. Kita telah membicarakan tentang masalah Ramadan, terjadinya Ramadan, dan kita telah menjalankan saum Ramadan sudah yang ke berapa hari? 6 hari. Hari yang ke-6 ya. Mudah-mudahan kalian semua kuat dan sehat dalam menjalankannya. Terutama bagi yang laki-laki, jangan ada yang batal, karena menggantinya agak sulit. Pada hari ini kita melanjutkan daripada episode yang kemarin terakhir. Ini yang ke episode ke-6. Pagi ini kelima ya, episode kelima, yaitu tentang bagaimana dan untuk apa kita meraih Lailatul Qadar. Kalian tahu apa itu Lailatul Qadar? Ini suatu perihal yang penting diketahui karena mempunyai makna dan maksud keimanan, tauhid, menambah keyakinan kita sehingga kita melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sangat-sangat besar. Kalau kalian mau tahu, Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia dari malam-malam yang lain, di mana nilainya lebih baik dari 1000 bulan.
Jadi kalau dari 1000 bulan berapa tahun? 1000 bagi 12 berapa? Coba 1000 bagi 12, ibu-ibu guru berapa? 1000 dibagi 12. Jangan malu nanti sama murid. Berapa puluh tahun? Ayo, berapa? 1000 dibagi 12 berapa? 83. Nah, 83 tahun. Jadi kalau kita ibadah tahajud, semua amal-amal soleh yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka sama dengan 83 tahun. Nah, kalau kita mati sebelum umur 83 tahun, kita dapat Lailatul Qadar, udah beribadah kita udah banyak itu daripada orang yang berumur 83 tahun tapi tidak mengerjakan apa-apa dan tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah kemuliaan malam itu. Kapan turunnya Lailatul Qadar? Dalam hadis yang sahih, yaitu adanya 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana Rasulullah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk meraihnya dengan amalan-amalan khusus yang telah disunnahkan, jangan sampai dilewatkan. Maka itu ada yang namanya ibadah khusus i'tikaf di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kapan itu? Mulai malam 21 ya, sampai 20, tanggal 20 Ramadan malamnya sampai tanggal 29 malam. Hitung aja ya. Situlah dari hadis-hadis yang diyakini turunnya malam Lailatul Qadar. Anak-anak semua, kapan kita mengetahui, dengan dalil apa kita mengetahui tentang turunnya Lailatul Qadar? Yaitu surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. Allah menerangkan kepada manusia dalam Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalna fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkannya. Apa yang diturunkan? Yaitu wahyu, yaitu Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam, fi lail, fi dalam, lail adalah malam, fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadri.
Itu yang disebut kemuliaan. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Diulangi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah menjawabnya juga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu lebih baik daripada 83 tahun. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turun al-malaikatur ruh. Jadi kalau al-malaikatur ruh itu malaikat bersama dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat bersama malaikat Jibril turun ke bumi, ke bawah langit dunia ini. Fiha bi'izni rabbihim min kulli dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Segala urusan. Jadi maksudnya di sini ya Allah, itu malaikat Jibril dikawal oleh para malaikat membawa wahyu Allah, yaitu Al-Quran, untuk diutuskan ke Nabi Muhammad SAW sebagai risalah Allah yang akan disampaikan oleh Muhammad SAW. Dalam ceritanya banyak makhluk-makhluk seperti jin. Jin itu akan mengejar, ingin mengambil, maka dia tidak kesampaian. Tetapi begitu banyaknya malaikat-malaikat yang mengawal. Itulah kedahsyatan turunnya Al-Quran. Bukan seperti turun begitu saja. Karena Al-Quran adalah merupakan petunjuk, dan Al-Furqan pembeda dari kebatilan dan kebenaran. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi bukan maksudnya malaikat dan malaikat Jibril itu turun hanya satu kali untuk mewahyukan Al-Quran tadi, tetapi tapi nggak bawa Al-Quran lagi, karena Nabi tidak ada lagi, sudah wafat, kewahyuan sudah habis semasa beliau hidup.
Jadi tetap malaikat itu turun. Jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu membawa kebaikan, curahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang menjalankan amal-amal baik, yang melaksanakan sesuatu yang baik, itulah dibalas oleh Allah. Maka dalam ayat terakhir dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi setiap 10 hari terakhir Ramadan ada satu malam di antaranya itu yang penuh kebaikan, yang nilainya jauh lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang disebut meraih Lailatul Qadar. Apa tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar? Banyak pendapat dari tanda-tandanya, tetapi banyak juga yang dhaif. Jadi Lailatul Qadar itu kita tunggu saja dengan cara iktikaf, banyak sholat lail, banyak baca Al-Quran, kita merenung, mohon ampunan, mendoakan orang tua, mendoakan kebaikan untuk teman-teman, para guru. InsyaAllah itu langsung dikabulkan. Anak-anak yang dimuliakan Allah, dalam satu ayat, satu surah, dari ayat 1 sampai ayat 5, yaitu surat Ad-Dukhan, bisa dibaca surat Ad-Dukhan surah 44. Allah juga menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailati mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amri hakim, amran min indina, inna kunna mursilin. Yang artinya Hamim, hanya Allah yang tahu, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kami telah yang memberi peringatan pada malam itu. Ini buktinya waktu itu masih zaman Rasul diturunkan Al-Quran. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau setelah Rasulullah nggak ada lagi diturunkan Al-Quran. Ini diceritakan tentang pada malam itu, yaitu malam yang diberkahi,
Sesungguhnya kami lah yang memberikan peringatan pada malam itu. Jadi Allah mengatakan kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, itu malam yang berkah, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Di mana peringatan itu? Yaitu Al-Quran, penjelasan, peringatan, ketentuan-ketentuan. Sebagai apa? Kemarin dikatakan sebagai fondasi hukum daripada segala sumber hukum untuk manusia di bumi ini. Untuk apa? Untuk agar dia bisa menjalankan kehidupan di muka bumi ini untuk menuju akhirat dengan segala kebaikan. Pada malam itu diputuskan segala urusan yang penuh hikmah. Fiha yufraqu kullu amri hakim. Pada malam itu diputuskan segala urusan yang penuh hikmah, yang adil, ketentuan hukum hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Amran min indina inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Jadi Allah mengutus rasul-rasul bukan seperti mengangkat kepala negara, kepala pemerintahan daerah, tapi diutus rasul dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Bagaimana manusia bisa hidup di dunia ini menjalankan perintah-perintah dan hukum-hukumnya. Makanya orang yang menyatakan dirinya aslamah, Muslim, Islam, itu orang-orang yang menyerahkan diri total kepada Allah dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Anak-anakku rahimakumullah, dari kedua surat tersebut diketahui bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia disebabkan yang pertama, malam diturunkannya Al-Quran. Ingat, malam diturunnya ke Al-Quran. Yang kedua, malam yang lebih baik, penuh keberkahan, kesejahteraan daripada bulan-bulan lain. Malah disebutkan daripada 10.000, daripada 1.000 bulan. Dan yang ketiga, para malaikat dan Jibril turun ke dunia untuk menetapkan berbagai urusan. Yang pertama, meski Al-Quran sudah diturunkan, tidak berarti bahwa Lailatul Qadar pun sudah berlalu dan tidak akan ada lagi. Di mana di sini dinyatakan hadis sahabat Abu Dzar pernah mengkonfirmasikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sahih Ibnu Khuzaimah, Kitab As-Siyam, bab zikrid dalil ala anna Lailatul Qadri hiya fi Ramadan, nomor 2170. An Abi Dzar
Qala. Jadi Abu Dzar berkata dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadri afi Ramadan hiya au fi ghair." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku, apakah Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan atau bulan lainnya? Qala, Rasulullah menjawab, bal hiya fi Ramadana. Aku bertanya juga, beliau menjawab, Ramadan. Qala, Abu Dzar bertanya lagi, aku bertanya juga, qultu takunu ma'al anbiya'i ma kanu fa idza qubidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyam. Apakah adanya itu ketika para nabi ada, sehingga kalau mereka meninggal Lailatul Qadar pun dicabut, ataukah berlaku sampai hari kiamat? Maka Rasulullah beliau menjawab, qala bal hiya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ini nyata bahwa malam Lailatul Qadar bukan hanya turun, hanya membawakan wahyu dari Allah kepada para nabi saja, tapi di malam-malam lain setelah nabi juga nggak ada, turun. Kenapa? Para malaikat yang dikomandani oleh Jibril untuk mengatur segala urusan yang ada di muka bumi ini. Ya. Yang kedua, kemuliaan satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan bisa dipahami sebagai bilangan 1000 dibagi 12 berarti 83 tahun. Bisa juga dipahami dalam arti sangat banyak dan tidak terbatas. Sebagaimana firman Allah SWT tentang angan-angan orang-orang kafir yang ingin hidup kekal di dunia, di mana dia berkata salah seorang dari mereka sangat berkeinginan seandainya diberi umur 1000 tahun. Itu lihat di Al-Baqarah ayat 96. Itu orang kafir ingin hidup selama-lamanya. Kalaupun dihitung lebih baik dari 80 tahun, tentu maksudnya tidak senilai. Mereka lebih baik, jadi bisa saja Lailatul Qadar itu senilai dengan 100 tahun, 1000 tahun saja, itu tidak ternilai. Jadi besar dia punya. Cuma di dalam ini jelas dijelaskan lebih baik daripada 1000 bulan. Kata banyak. Ayat Rasulullah zikir tidak kurang dari 70 kali istighfar kepada Allah. Bukan pas 70 itu saja, sebanyak-banyaknya. Itu kata banyak dengan kata angka.
Yang ketiga, Lailatul Qadar itu adalah malam ditetapkannya segala urusan manusia dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kita nggak tahu apa urusannya kalian dalam 1 tahun yang akan datang. Lalu ditetapkan di situ. Di mana para ulama sepakat untuk tidak membatasi urusan apa saja yang ditetapkan pada malam itu. Karena Allah cuma mengucapkan min kulli amrin, semua urusan. Ini saja kapan kamu matinya, kapan kamu gak diberi rezeki, dan kamu mau jadi apa, bisa saja. Semua. Karena kehidupan manusia mulai dari hidayah agama, rezeki, kesehatan, kecerdasan, urusan rumah tangga, keluarga, tetangga, urusan di kantor, semuanya udah ditetapkan. Jadi jangan kalau ada sesuatu yang tidak senang, tidak enak, melanggar ketetapan Allah. Sudah ditentukan. Kamu bulan Februari tahun 2020 sampai bulan Juli nggak sekolah, belajarnya di rumah saja. Itu udah ketetapan. Aku bulan Desember akan menurunkan wabah yang menakutkan. Itu sudah ditentukan tahun yang lalu. Itu yang dikatakan takdir. Jadi nggak usah sibuk dengan itu ketetapan Allah. Makanya kalau dapat itu harus dekat-dekat dengan Allah, supaya yang dapat saja, yang kafir-kafir aja lah yang dapat penyakit itu. Itu orang yang tidak bisa, yang mampus itu, yang mati itu. Itu orang-orang yang sudah kafir kepada Allah. Hati-hati, jangan katakan orang saja. Kita juga bisa, karena kita nggak bisa menilai diri sendiri, tergantung amalan-amalan kita kepada Allah. Jadi setiap apa yang diturunkan Allah, ditakdirkan kepada Allah, itu ada hikmahnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman, sebagai pelajaran bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi orang-orang yang cara begitu itu dari zaman ke zaman ada, itu terjadi, sudah ditentukan oleh Allah. Makanya kita harus meyakini malam Lailatul Qadar itu. Kalau kita berbuat baik, lebih baik dari 10.000 malam, kita 1000 bulan. Kalau kita mendapatkannya, insya Allah kita nggak dapat corona itu. Gak tahu lagi wabah apa lagi tahun depan yang akan datang. Kata-katanya udah standby pula ada wabah lain yang akan datang. Masalah wabah, masalah penyakit, itu adalah tentara Allah. Maka itu orang jangan sombong, jangan angkuh, bersyukur. Bersyukurlah apa yang telah berikan nikmat oleh Allah. Dan jangan lalaikan semua perintahnya. Kita nggak tahu matinya kapan. Jangan tunggu mati, jangan tunggu sakit dulu berinsaf kepada Allah. Tapi lakukan itu pengabdian, penghambaan diri kepada Allah setiap saat. Mulai kita balik. Makanya kalian hati-hati puasa, hati-hati sholat, jangan main-main. Jangan karena takut sama ibu, ayah, takutlah kepada Allah.
Karena tidak ada kan yang dapat membantu kita di akhirat nanti kecuali atas apa yang kita jalankan di muka bumi ini. Yakin? Makanya ya, sabar ya. Jangan takut sama corona. Berlindung kepada Allah. Doanya sudah diberikan dulu ya. Sering-sering berdoa itu. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita dan memberi petunjuk, naharru lailatul qadri fil witri minal ashri awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada hitungan ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi 21, 23, 25, 27, ya, 29. Walaupun apapun yang dikatakan khilafiyah dari ulama-ulama lain, pegang ini. Itu deh hari-hari ganjil di malam akhir Ramadan. Caranya bagaimana? Dengan iktikaf. Kalian masih kecil, ya, nggak apa-apa kalau saya iktikaf. Tapi bagi orang tuanya, suruh iktikaf di masjid kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar untuk berjalan lebih. Kenapa? Iktikaf itu kan malam nggak tidur, beribadah terus. Ini kafiatnya. Tapi kalau malam Lailatul Qadar datang kita tidur, tak berbuat sesuatu, sangat merugikan. Ini takatul ashral awwala altamisu hadhihi lailata summa takatul ashra al-aus sata summa utitu faqila li innaha fil asri al-awakhiri faman ahabba minkum ayya takifu falyaktakif. Sungguh aku iktikaf dari 10 hari pertama untuk mencari malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Lalu aku beriktikaf lagi di 10 hari pertengahan. Kemudian aku diberitahu bahwasanya dia ada di 10 akhir terakhir. Maka siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf, maka iktikaflah di malam terakhir ganjil itu. Lihat di Sahih Muslim, Kitab As-Saum, bab Fadli Lailatul Qadri nomor 2828. Iktikaf bukan adalah sesuatu yang wajib, tetapi sunnah muakkad yang diterangkan oleh Rasulullah, tidak meninggalkan malam itu dalam kenabian dan kerasulan beliau. Di mana kita mengetahuinya dari hadis ini, an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru shadda mizara wa aqya lailatu wa aqya lailahu wa iqaza amla. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mempererat sarungnya, ikat pinggang, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarga.
Jadi beliau itu begadang menjalankan ibadah, amal-amal yang baik, malah memanggil keluarganya untuk bangun. Jadi bukan tidur aja di malam Lailatul Qadar. Terakhir, apa saja doa-doa kita yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Kita nggak tahu kita dapat atau tidak. Tapi kalau kita selalu berdoa itu, insya Allah kalau dapat, kita sudah di. Apa doanya? Memperbanyak meminta kepada Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita ramai anna ya. Kalau sendiri habis sholat maghrib, habis berbuka, baca beberapa kali Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu juga habis isya, habis tarawih, habis witir, malam-malamnya minta. Ya seperti kita menangkap ikan, menjaring ikan. Kita kembangkan jaringan, ya mudah-mudahan dalam pengembangan jaringan itu, tahu jaring, menangkap ikannya, salah satu diterima, dapat. Maka itu malam yang syahdu mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pengampun lagi maha mulia, senang mengampuni, ampunilah aku. Karena apa? Menuju surga Allah itu yang tidak membawa dosa. Kalau kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak punya dosa. Ya. Itu gunanya banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Dan lainnya juga semua urusan. Semua apa? Mintalah malam itu agar dilindungi dari wabah corona. Jangan doanya, ya Allah hilangkanlah corona, matikanlah corona. Itu urusan Allah. Mau dihabisin dia, mau diambil dia lagi, mau dicabutnya tentaranya, itu urusan yang punya. Yang kita yang perlu meminta kepada Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari wabah-wabah yang akan menghancurkan aku. Itu doanya begitu. Ini mau melawan corona. Sebanyak apa senjata kamu, malah ahli-ahlinya dimatikan oleh Allah. Banyak kan dokter-dokter yang mati itu. Berlindung kepada Allah. Kita berikhtiar menjaga diri. Yang pertama, kebersihan. Ya. Kebersihan apa itu? Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Diatur oleh Allah, diatur oleh Rasulullah. Sudah itu. Apalagi selain kebersihan, menjaga makanan. Jangan binatang-binatang liar itu dimakan. Makanlah yang halal dan thayyib, yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan tentukan oleh Rasulullah. Ini kelelawar, anjing, ular dimakan, bodoh. Ya. Jangan mau. Okay. Apalagi selain dari kebersihan dan makanan, banyak-banyak di rumah itu maksudnya apa? Jangan berkeliaran di lipo, jangan berkeliaran di mana-mana. Kan sekarang nyata
sering malam minggu ke Lipo, ke JM, ya. Sekarang kapok, ya. Jangan, kata Rasulullah. Di rumah ngaji, ibadah, belajar. Ini malam minggu ngau. Masjid-masjid malah dikosongin, tempat berdosa dikunjungi. Jadi mau dilawan apanya? Gak perlu dilawan. Tapi kita orang mukmin, orang yakin bahwa tiada satupun yang berkuasa di dunia ini, di muka bumi ini, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menghidupkan, Dia yang menjaga, Dia yang mematikan. Kalau enggak mau mati, jangan hidup. Ketentuan untuk mati itu banyak. Dikasih penyakit, ada yang mati syahid, ya. Oke. Episode hari ini yang pertama itu, nanti akan kita sambung lagi, ya, insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.